Suara dan layar aman ya? Aman, Pak. Nah, itu dia. Aman-aman. Aman. Oke, Aman, oke. Pak. Siap. Lancar jaya. Oke, mantap. Nah, jadi hari ini adalah tentang objek dan daya tarik wisata gitu. Pokoknya asik banget lah kuliahnya nih ya. Nggak ada rumusnya, nggak ada ngodingnya. Malah ngomonginnya jalan-jalan. Ya, jadi kita ada Undang-Undang Nomor 9 90 tentang objek dan daya tarik wisata itu dibagi dalam dua. Itu ada yang ciptaan Tuhan dan yang hasil karya manusia. Ya, ciptaan Tuhan sudah jelas banget ya, gunung, danau, pantai. Lalu yang daya tarik manusia, museum, peninggalan sejarah, seni budaya, agro, petualangan alam, taman rekreasi, komplek hiburan dan sebagainya. Ya, itu pembedaan ini sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 90 tentang kepariwisataan ya. Jadi untuk kita ketahui bersama. Oke. Nah, lalu di jenis objek dan daya tarik wisata itu dibagi dalam tiga. Ada yang namanya alam, ada sosial budaya, dan ada objek wisata minat khusus. Nah, sebelum saya yang jelasin, kira-kira ada bayangan enggak? Ya, mungkin 1 sampai 2 orang untuk speak up. Kata favorit saya adalah speak up. Terima kasih sudah speak up. Ya, jadi speak up tentang yang mana yang namanya wisata alam, yang mana namanya sosial budaya, yang mana yang minat khusus kira-kira. Definisi boleh, contoh boleh, yang ada di pikiran boleh apa saja. Silakan barang 1 sampai 2 orang. Saya Pak. Ya, oke. Coba. Pilih ini Pak. Iya, yang milih dah milih. Pasti milih yang alam Wisata ya. khusus Pak. Wisata apa? Objek wisata minat khusus. Oke, yang kayak gimana tuh? Wisata minat khusus tuh nggak spesifik Pak. Sebagai contohnya itu wisata mistis Pak. Kan ada itu orang-orang yang wisata mistis tuh, yang share di YouTube tuh Pak. Misalnya itu uji nyali gitu Pak. Oke. Oh, uji nyali itu wisata ya? Ya kan dia senang Pak. Oh gitu. Oke, Itu uji nyali menurut saya wisata Pak. dia. Contohnya. Oh iya, enggak apa-apa. Ya, diterima. Oke, itu menurut rekannya siapa tadi namanya? Aditya Warma Pak. Aditya Warma. Jadi Aditya Warma menyebutkan objek wisata minat khusus, contohnya adalah wisata yang uji nyali, yang seram-seram itu karena dia senang. Ya, jawaban yang sangat luar biasa. Ada lagi yang ingin menambahkan atau milih yang lain kira-kira? Milih yang lain, Pak. Oke, siapa kamu pilih ya? Objek wisata alam. Ya, yang kayak gimana tuh? Ini kok gampang banget. Contohnya seperti yang di Bedugul. Bedugul. Ya. Kalau wisata sosial budaya ini contohnya kayak apa ya? Ada peninggalan budaya seperti rumah-rumah adat, Pak. Oke. Kalau seperti yang kita lihat di TV itu kayak orang-orang banyak kayak rumah-rumah orang Toraja gitu, Pak. Oke, sip deh. Ya, jadi alam yang memang dia di alam, lalu yang sosial budaya yang berkaitan dengan kemanusiaan gitu ya, peninggalan budaya segala macam. Nah, minat khusus salah satu contohnya adalah uji nyali. Itu yang kita kira. Berikutnya akan, dan itu tidak salah, saya tidak bilang salah ya. Berikutnya akan coba kita luruskan untuk cari tahu yang tepat seperti apa. Nah, yang alam, ini kayaknya saya lupa nama gambar, tapi apa ya. Yang alam ini memiliki daya tarik bagi pengunjung dalam keadaan alami. Ya, maupun setelah ada usaha budidaya, flora fauna ya. Lalu ada pantai, hutan bakau, yang gejala alam juga bisa, jadi terbentuknya kawah, sumber air panas, ada air terjun, danau, yang sudah dibudidaya misalnya sawah, kebun, peternakan, usaha perikanan. Ya, jadi kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini lengkapnya dari objek wisata alam, flora fauna, yang unik dan khas ekosistem, yang dibentuk oleh gejala alam,
sehingga atau yang sudah dibudidaya. Jadi kalau sawah itu kan sudah sudah dimanipulasi oleh manusia. Sawah itu tidak alami ya. Sawah itu buatan manusia, kebun juga sama, peternakan dan juga perikanan. Nah, itu semuanya masuk ke objek wisata alam. Jadi tidak hanya bicara gunung, bicara air terjun, bicara pantai, tapi lebih luas dari itu. Lalu yang sosial budaya tadi sudah disebutkan oleh temannya dan itu benar ya. Jadi ada peninggalan sejarah, termasuk seni pertunjukan, kerajinan, museum, upacara adat, itu masuk di sosial budaya. Nah, yang minat khusus ini yang mungkin tadi sedikit unik jawabannya. Ya. Jadi kalau minat khusus itu yang tepat adalah wisatawannya harus punya keahlian. Itu kata kuncinya. Ya. Wisatawannya harus punya keahlian. Ya. Jadi berburu, mendaki gunung, arung jeram, tujuannya pengobatan, ya, agrowisata dan lain sebagainya. Kata kunci minat khusus adalah wisatawannya harus punya keahlian. Ya. Kalau dia mau ingin wisata ke gunung, tapi dia ternyata tidak ahli atau tidak siap untuk mendaki gunung, ya itu tidak bisa, tidak jadi dia wisata. Sehingga disebutkan adalah minat khusus, spesifik. Ya. Kalau tadi uji nyali, mungkin dia memiliki keahlian untuk melihat makhluk halus gitu ya. Ya itu bisa dikatakan juga sebagai wisata minat khusus. Ya, jadi tapi kata kuncinya adalah dia punya keahlian di situ. Nah, kita main tebak-tebakan lagi. Ya. Dari tadi kita sudah mengetahui pembagian jenis-jenis dari wisata. Ya, dari wisata. Ada alam, ada sosial budaya, lalu ada minat khusus. Sekarang kita bicara syarat suatu tempat, ya, suatu tempat, suatu wilayah, suatu daerah bisa dikatakan sebagai objek wisata. Jadi daerah mana yang merupakan objek wisata, yang mana yang bukan objek wisata itu bisa kita bedakan. Ya, ada kira-kira di sini 5 faktor untuk membedakan itu. Yang di slide itu adalah what to see, what to do, what to buy, what to arrive, and what to stay. Ya. Ini punya definisi masing-masing, saya sembunyikan. Karena saya ingin tanya lagi ke teman-teman. Ya, what to see adalah ada objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Contoh, Bali punya Pantai Kuta, di mana Pantai Kuta ada sunset. Tidak semua wilayah punya pantai yang ada sunsetnya. Setuju ya? Ya, setuju. Jadi ada pantai yang menghadap selatan seperti pantai yang di Lombok kemarin, sehingga di situ ya tidak sunset. Ya. Pantai yang menghadap ke timur ya tidak ada sunset pasti, adanya matahari terbit. Ya. Ya, jadi itu yang menjadi berbeda. Ya. Terlebih adalah tidak semua daerah punya pantai. Nah, itu loh. Ya. Tidak semua daerah punya pantai, apalagi punya pantai yang ada sunsetnya. Sehingga dari situ Pantai Kuta di Bali sudah bisa dikatakan berbeda dengan daerah lain. Ya, sehingga dia masuk ke syarat yang pertama sebagai objek wisata. Oke, itu clear ya contohnya ya, what to see. Ada yang kira-kira punya bayangan terkait dengan what to do, what to buy, what to arrive, dan what to stay? What to do? Ya, silakan. Mungkin kegiatan apa yang dia lakukan di sana gitu Pak? Kalau what to do ini? Oke, ternyata salah. Betul ya. Oh itu mah. Iya ini. Voting, Jadi gitu. what to do itu adalah sampai situ ngapain? Ya benar ya. Ya. Ya setelah pantai ada sunsetnya, contoh Pantai Kuta, ya setelah itu ada what to do. Ya, ada fasilitas yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama di tempat itu. Fasilitas contohnya ya parkir. Ya, bayangin kalau ke Pantai Kuta nggak ada parkir motornya, apakah orangnya akan betah di situ? Sibuk dia jagain motornya. Bayangin kalau ke Pantai Kuta tidak ada fasilitas rekreasi misalnya seperti toilet. Nah, apakah dia akan betah berwisata di Pantai Kuta? Tentu saja tidak. Ya.
apakah misalnya ada fasilitas seperti darurat bencana gitu misalnya, tidak ada yang mengawasi di situ. Tentu orang-orang akan mikir untuk ke objek wisatanya. Ya. Jadi situ ada fasilitas rekreasi, misalnya ada taman bermain atau apa gitu, ada orang menyiapkan papan selancar gitu misalnya juga. Nah, itu membuat wisatawan betah tinggal lama di sana. Itu syarat kedua, suatu tempat dikatakan sebagai objek wisata. Kalau nggak ada fasilitasnya, wisatawannya tidak betah, sehingga tidak cocok disebut sebagai objek wisata. Oke, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, Saya Pak. oke, apa itu what to buy? Saya Pak. Boleh Pak? Boleh langsung aja. Eh, apa tuh? What to buy? What to buy. Ya, Di tempat wisata tuh harus ada gini Pak. Apa namanya? Tempat berbelanja untuk beli souvenir atau nggak oleh-oleh tuh. oke, tepat sekali ya. Jadi di Pantai Kuto tentu banyak sekali ada tempat untuk belanja, makanan, minuman, oleh-oleh, souvenir ada itu ya di Pantai Kuto. Sehingga sekali lagi dia masuk dalam sebuah objek wisata. Ya kadang kalau nggak ada yang dibeli, ya orang-orang jadi enggan untuk pergi ke sana. Berikutnya, what to arrive. Saya Pak, Oke, ada yang punya ide? Ya silakan, apa itu what to arrive? waktu drive tuh kayak akses jalan untuk menuju ke lokasi wisatanya Pak. Sip, itu adalah bagaimana kita mengunjungi objek wisata tersebut. Bayangin Pantai Kuto bagus, sunsetnya oke, tapi nggak ada jalan untuk ke situ. Ya, nggak ada jalan yang baik untuk ke situ, nggak bagus. Eh, intinya sulit untuk ke situ, orang-orang jadi enggan juga untuk ke situ. Berikutnya, what to stay. Ada yang punya ide? What to stay? Saya lagi boleh nggak Pak? Boleh, terus saja nggak apa-apa. Menurut saya waktu stay itu disediakannya tempat untuk berdiam gitu Pak, kayak homestay gitu, hotel gitu, villa dan sejenisnya Pak. Kamu pasti sering ke villa ini ya? Nggak pernah Pak nginap. Nah, jadi benar, tapi bisa diluruskan sedikit, adalah bagaimana wisatawan akan tinggal sementara atau selama dia berlibur. Ya, karena ini bahasanya adalah dengan daerah ya. Jadi bagaimana suatu daerah bisa dikatakan objek wisata, sehingga wisatawan di sini dianggap dia akan keluar dari daerahnya, keluar dari daerah asalnya menuju daerah yang lain gitu maksudnya. Sehingga syarat yang kelima adalah what to stay. Wisatawan itu gimana dia bisa tinggal sementara atau selama dia ada di situ. Ya, tinggal. Jadi apakah dia akan nginep, apakah dia akan, tadi yang dibilang ada homestay, villa, segala macam. Kayak gitu. Itu bisa dikatakan syarat objek wisata. Nah, jadi ada 5 ya. Berikutnya ada yang namanya daya tarik. Jadi wisata sudah dibahas tadi, yang Tuhan dan manusia, lalu yang alam, sosial, dan apa tadi, khusus gitu ya. Saya lupa bahasanya, minat khusus. Lalu berikutnya ada faktor daya tarik. Jadi faktor-faktor apa saja yang membuat orang tertarik untuk pergi ke sana gitu. Jadi setelah ada objek wisata, apa sih yang bikin orang tertarik untuk datang ke situ? Ya. Yang pertama adalah adanya sumber daya yang menimbulkan senang, indah, nyaman, dan bersih. Ya, kalau contoh lah, saya pakai Pantai Kuto lagi. Ya, kita pergi ke Pantai Kuto karena kita yakin sampai sana itu kita senang. Sampai sana itu kita bisa melihat tempat itu indah. Ya, kita di Pantai Kuto nyaman, Pantai Kuto juga bersih. Nah, jadi kita tertarik untuk ke situ gitu. Ya. Jadi keyakinan ini ada di dalam diri manusia yang menjadi faktor daya tarik. Ya. Aksesibilitas tinggi ini mirip ke yang tadi what to arrive. Ya, jadi menjadi daya tarik juga. Ya, pantainya bagus, tapi kalau jalannya tidak oke, orang-orang jadi tidak tertarik untuk pergi ke situ. Ini sudah clear, sudah jelas banget. Ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka,
Ini juga mirip seperti tempat yang tadi ya, penjelasan yang tadi. Jadi kalau dia tidak berbeda dengan daerah yang lain, sama mudah ditemukan di mana-mana, kan jadi orang tidak begitu tertarik untuk pergi ke sana. Ya, kita tidak terlalu tertarik untuk pergi ke taman misalnya, karena taman dengan mudah ditemukan di mana-mana. Bahkan rumah orang sekarang ada tamannya, gitu ya. Tapi daerah yang orang-orang yang jarang melihat pantai gitu misalnya, sekali pergi ke wilayah yang ada pantainya, tentu dia akan sangat tertarik. Karena ada spesifikasi yang langka di situ, gitu. Adanya sarana prasarana ini juga mirip yang tadi ya. Jadi penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir, ada toilet, ada parkir, segala macam, ada tempat untuk berteduh gitu ya. Itu termasuk dalam sarana dan prasarana. Menjadi daya tarik juga. Ini udah mirip yang tadi, yang alam ya. Yang alam yang di awal tadi. Ya, jadi karena ada keindahan alam, ya gunung, sungai, pantai, pasir, hutan dan sebagainya. Lalu berikutnya atau yang terakhir ini kayaknya, ini mempunyai daya tarik tinggi karena ada nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam satu objek, buah karya manusia pada masa lampau. Ini juga menjadi daya tarik oleh suatu tempat wisata. Ini sudah clear banget, jelas-jelas banget ya. Nah, tiba-tiba habis dahnya. Kecut saya. Jadi itu materi untuk hari ini, tidak banyak, cuma cukup kena dan berkesan gitulah ya pasti ya. Berikutnya saya akan stop share.